Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran importir dalam perdagangan internasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Novia Angger dengan NIM 17, ada Ilmanur NIM 50, kemudian ada Habib Mutakin dengan NIM 54, dan Sofatu Jalilah dengan NIM 10. Di sini kami akan mempresentasikan profil dari perusahaan importir, kemudian peran perusahaan importir, dan alur atau prosedur mengenai pemberkasan proses impor, dan apa saja berkas dalam proses impor. Silahkan Sofa, profil perusahaan impor. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan impor. UD Buah merupakan sebuah usaha yang memasarkan produk-produk buah-buahan impor di wilayah Yogyakarta. Didirikan pada tahun 2018 oleh Pipit Naim. Buah baru ini berada di Pasar Buah Gamping yang terletak di Jalan Gamping, Yogyakarta. Makna dari nama buah baru yaitu buah-buahan yang dijual merupakan buah-buahan yang masih baru atau fresh. UD Buah ini menjual berbagai produk jenis buah-buahan yang diimpor dari berbagai negara seperti Cina, Australia, California, hingga Peru. Jenis buah yang diimpor yaitu ada anggur, apel, jeruk, delima, kiwi, dan sebagainya. Proses pemasaran pada usaha ini yaitu melalui online maupun offline yang melayani penjualan grosir ataupun ecer. Penjualan offline-nya dilakukan di toko buah yang terletak di Pasar Buah Gamping. Sedangkan untuk penjualan online-nya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram. Para konsumen yang memesan buah melalui online akan mendapatkan manfaat berupa pengiriman yang diantar langsung oleh kurir dari buah baru. Dalam menjaga kepercayaan para pelanggannya, UD Buah Baru memiliki kriteria dalam memilih buah yang akan dijual, yaitu grade A, dengan rasa yang manis, segar, dan tingkat keasaman yang pas. Proses pengambilan buah impor yang dilakukan oleh UD Buah Baru yaitu dengan mengambil langsung ke pelabuhan di Tanjung Perak di Surabaya. Hal ini dikarenakan wilayah Yogyakarta yang tidak memiliki pelabuhan sehingga untuk pengiriman buah impor tersebut melalui pelabuhan yang berada di Surabaya. Proses pengambilan buah ini dilakukan oleh kurir dari pihak UD Buah Baru dalam sekali pengiriman. UD Buah Baru meminta jumlah buah impor dengan jenis buah tertentu sebanyak 10 truk kontainer atau setara dengan 120 ton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilman Adino. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perusahaan impor. Import yaitu barang dan jasa yang masuk ke suatu negara. Pada hakikatnya perdagangan luar negeri timbul karena tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Peran kebijakan pemerintah dalam impor buah segar di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Menteri No. 37 garis miring KPTS garis miring HK 060 garis miring I garis miring 2006 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah dan sayur buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Pertanian No. 89 garis miring Permentan garis miring OT 140 garis miring 12 garis miring 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
No 37 garis miring KPTS garis miring HK 060 I 2006 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pertanian No. 45 garis miring Permentan OT 140 garis miring 6 garis miring 2012 tentang tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah segar dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 16 garis miring MDAG garis miring per garis miring 4 garis miring 2013 tentang ketentuan impor produk hortikultura. Yang kelima, Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian No. 89 garis miring Permentan garis miring OT 140 garis miring 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 37 garis miring KPTS garis miring HK garis miring 060 garis miring I garis miring 2006 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Habib, mic-nya Habib. Sorry, saya ulangin. Saya akan membahas mengenai alur prosedur impor dalam perdagangan internasional. Prosedur impor yang pertama yaitu menentukan harga dan sistem perdagangan. Salah satu sistem perdagangan internasional yaitu ada free alongside ship, yaitu di mana penyerahan barang, di mana pemasok wajib menanggung biaya dan risiko hingga sampai dengan penyerahan barang ke buyer dalam keadaan yang sudah mendapatkan izin ekspor dan sebagainya. Prosedur yang kedua yaitu menentukan cara dan biaya pengiriman. Misalnya, penyerahan barang yang dilaksanakan di suatu tempat milik pemasok, baik di pabrik, gudang, atau tempat lainnya. Maka harus memberitahukan kepada forward alamat barang secara jelas dan bahkan harus diinformasikan juga mudah atau sulitnya penjemputan barang tersebut. Lalu kemudian prosedur yang ketiga, memilih freight forward, yaitu freight forward ini berfungsi untuk menangani semua kebutuhan logistik serta menegosiasikan tarif angkut, pengurusan biaya cukai, asuransi, dan selanjutnya mengirim barang ke tempat tujuan. Lalu prosedur selanjutnya adalah memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Ada 3 pilihan pengiriman. Yang pertama melalui laut, melalui udara, dan melalui darat. Lalu kemudian prosedur selanjutnya adalah pengasuransian barang. Nah, gunanya pengasuransian ini adalah untuk sebagai jaminan kepada buyer, dari seller kepada buyer, agar barang bisa sampai dengan selamat atau bisa didapatkan atau sampai barang tersebut sampai ke tangan buyernya. Nah, dan biasanya itu tercantum dalam kontrak penjualan atau letter of credit. Lalu prosedur selanjutnya adalah memahami peraturan kepabeanan. Kemudian menentukan cara pembayaran. Nah, ada salah satunya adalah cara menentukan cara pembayaran, yaitu bisa lewat letter of credit, yaitu di mana metode pembayaran yang sering digunakan dalam perdagangan internasional
dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu kemudian ada pembayaran kemudian atau bisa disebut dengan open account, yaitu sistem pembayaran di mana buyer belum melakukan pembayaran apapun kepada pemasok sebelum barang tersebut diterima oleh pembeli pada waktu tertentu atau yang telah disepakati bersama. Lalu prosedur selanjutnya adalah mengatur pengiriman barang. Lalu ada melengkapi dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini yang harus dilengkapi oleh seller yaitu yang pertama commercial invoice, di mana daftar nilai atau harga barang yang tercantum dalam packing list. Commercial invoice ini berisikan nilai barang per item dan total nilai barang. Lalu kemudian ada dokumen selanjutnya adalah bill of lading, yaitu surat atau dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh shipping line untuk setiap pengiriman barang ekspor. Nah, bill of lading ini juga diterbitkan pada tanggal keberangkatan kapal, kalau misalnya barang tersebut melalui jalur laut. Nah, bill of lading ini juga nantinya akan diberikan kepada buyer untuk mengambil barang di tempat tujuan. Nah, fungsi dari bill of lading ini sangat banyak sekali tentunya. Selain sebagai bukti pengambilan barang di tujuan, juga dilampirkan dalam proses pembuatan COO. Lalu kemudian dokumen selanjutnya adalah airway bill atau AWB, yaitu fungsinya dan kegunaannya adalah sama dengan bill of lading tadi. Namun AWB ini khusus untuk pengiriman barang melalui udara. Kemudian prosedur selanjutnya adalah mengurus perizinan impor. Tentunya setiap barang yang dikirim dari luar masuk ke suatu wilayah itu tentunya harus mendapatkan surat izin impor. Karena kalau tidak mendapatkan, otomatis barang tersebut tidak bisa masuk. Kemudian ada kemudian prosedur selanjutnya adalah membayar biaya masuk dan biaya lainnya. Karena semua barang impor yang masuk, contohnya ke Indonesia, harus diperiksa dan mendapatkan persetujuan biaya dan cukai, serta biaya masuk dan pajak lainnya. Prosedur selanjutnya adalah mengeluarkan barang dari kawasan pabean tadi. Setelah menyelesaikan semua pengurusan di pabean dan barang tersebut dapat keluar dan segera diangkut dan diantarkan ke alamat sesuai pengiriman. Dan yang terakhir, prosedur yang terakhir adalah menerima barang dan klaim asuransi. Selanjutnya presentasi ini dilanjutkan oleh Novia. Baik, melengkapi mengenai pelengkapan dokumen ataupun berkas proses impor dalam proses impor di UD buah ini. Yang pertama itu surat perizinan impor. Nah, surat perizinan impor ini harus dikantongi oleh perusahaan untuk bisa melakukan sistem perdagangan internasional seperti itu. Nah, persetujuan ini ataupun surat perizinan impor ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan seperti itu. Nah, hal ini tuh untuk sebagai pengawasan dan pengontrolan barang yang masuk ke dalam negeri. Nah, selanjutnya tadi sudah disinggung juga mengenai bill of lading. Nah, bill of lading ini terdiri dari commercial invoice. Commercial invoice itu adalah dokumen yang berisi mengenai jumlah dan harga barang yang akan diimpor. Nah, ini sebagai fungsi keterangan bahwa barang yang dikirim itu jumlahnya berapa, kemudian juga memudahkan pengontrolan bagian bea cukai. Kemudian yang kedua ada Certificate of Origin. Nah, ini adalah sertifikat asal barang. Ini diterbitkan oleh instansi yang terkait di negara asal. Kegunaannya yaitu sebagai bukti keaslian barang dari negara asal, seperti yang tertera pada Bill of Lading. Yang terakhir itu adalah packing list. Nah, ini termasuk dalam dokumen Bill of Lading ini juga berfungsi sebagai daftar pengecekan barang. Nah, dokumen ini berisi identitas pengirim, kemudian identitas barang, dan identitas penerima. Nah, mungkin ini terakhir contoh visual dari berkas impor, yaitu surat perizinan impor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.